Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Giganet, kembali lagi dengan saya Sulaiman. Kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara kalian untuk mempercepat kinerja laptop dan PC di Windows 11. Di sini saya sudah nyusun tutorialnya, susunannya. Jadi yang pertama itu adalah disable Fast Startup. Ya, langsung aja. Kalian ketikkan saja di pencarian Power Option. Seperti ini. Nanti bakal muncul Edit Power Plan. Kita buka. Setelah itu di sini kita pergi yang ke Power Option. Kemudian di kiri kita klik Choose what the power buttons do. Lalu di sininya kita klik Change Setting. Lalu ininya kita nonaktifkan Turn on Fast Startup-nya. Seperti itu. Setelah itu klik Save Change di bawah sini. Jika sudah kita bisa close. Selanjutnya adalah Disable Startup Program. Kalian itu cukup klik kanan pada text bar di sini, kemudian pergi ke Text Manager. Setelah itu, kita pergi ke Startup Apps ini guys. Nah, di sini tuh ada beberapa Startup Apps atau program yang akan berjalan secara otomatis ketika komputer kalian dinyalakan. Di sini kalian bisa nge-disable atau menonaktifkan beberapa aplikasi atau program yang akan berjalan di latar belakang. Caranya itu di sini kita rubah dulu statusnya, kita klik. Hingga status enable-nya itu berada di urutan paling atas. Di sini ada beberapa software berjalan secara otomatis ketika komputer saya dinyalakan. Nah, kita disablekan aja beberapa software tersebut yang menurut kalian nggak dibutuhin. Kita klik kanan di sini, lalu disable. Lakukan cara ini hingga software atau aplikasi yang nggak kalian butuhkan itu terdisable ya. Kalau saya pribadi sih, saya nge-disable semua program guys. Jadi ketika saya butuh programnya, maka saya jalankan atau buka secara manual. Yang ketiga adalah Change Virtual Memory. Kita pergi ke File Explorer dengan cara menekan tombol Windows plus E pada keyboard. Setelah itu, di bagian kiri pada disk PC, kita klik kanan, lalu kita pilih Properties. Kemudian, di sini kita pilih yang Advanced System Setting. Muncul System Properties. Pada Performance kita klik Setting. Kemudian kita pergi ke Advance. Lalu kita change virtual memory ini guys. Turn off automatically-nya. Kita klik C dan pastikan System Manage Size-nya dipilih. Kita klik D. Kita pilih juga System Manage Size. Kita pilih E. Pilih juga System Manage Size. Gunakan cara ini untuk semua drive yang kalian punya atau hard disk atau SSD yang kalian punya. Setelah itu oke. Nah, kita itu harus merestart komputer kita, tapi nanti kita restartnya itu di akhir saja. Di sini kita klik oke, apply, dan oke. Lalu oke. Nah, restartnya kita nanti saja. Selanjutnya, kita harus update graphic driver guys. Kalau untuk graphic driver itu sebenarnya caranya itu beda-beda ya guys. Tetapi di sini saya akan menunjukkan cara untuk pengguna Nvidia. Nah, kalau untuk Nvidia di sini kita tinggal buka saja software bernama GeForce. Kalau kalian nggak ada software GeForce Experience seperti saya ini, kalian harus cek video ini. Di sana, saya memberikan tutorial bagaimana cara kalian untuk mendownload dan menginstal GeForce Experience. Tetapi perlu diingat bahwa tutorial ini hanya untuk pengguna Nvidia saja. Kita buka GeForce-nya. Maka akan muncul GeForce. Setelah itu di sini kita pergi ke driver. Lalu di sini kita klik check for update. Maka di bawahnya akan muncul updatean dari GeForce Experience-nya guys. Oh ya, sebelum kalian melakukan instalasi seperti ini, pastikan bahwa partisi atau storage kalian itu cukup ya guys. Kurang lebih membutuhkan space sekitar 1 GB. Nah, di sini local disk saya itu kosong ya, maka dipastikan ini sudah cukup. Di sini kita langsung klik download saja. Tunggu proses downloadnya hingga selesai. Nah, jika sudah, di sini kita bisa pilih yang Express Installation atau Custom Installation.
Kalau express installation adalah kalian itu nge-update tanpa pilih-pilih driver yang dibutuhkan. Intinya semua updatean itu bakal kalian install. Tetapi di sini saya akan pilih yang custom installation supaya memperjelas. Kita klik custom installation-nya. Tunggu beberapa saat. Nah, di sini tuh ada beberapa pilihan guys. Seperti yang sudah saya sebut tadi, kalau kita pilih yang express installation itu, maka ini bakal terinstall semua. Tetapi karena saya tidak akan menginstal semua, maka saya tadi pilih yang custom installation. Nah, di sini itu saya tidak akan menginstal yang HD audio driver, maka di sini saya uncheck. Nah, setelah itu, ininya kalian jangan lupa centang. Perform a clean installation adalah kalian itu menghapus driver sebelumnya, lalu mengganti drivernya dengan yang baru sekarang ini. Jika sudah, kita klik install. Nah, di sini proses uninstalling graphic driver sebelumnya untuk diganti dengan graphic driver yang baru. Untuk proses uninstallingnya itu dan installingnya memakan waktu yang sedikit lama guys, jadi kalian tunggu saja. Nah, jika seperti ini berarti instalasi sudah selesai. Kita harus merestart komputer kita guys, tapi seperti yang sudah saya sebutkan tadi, kita akan merestartnya itu di akhir saja ya. Jika sudah, bisa kita close. Selanjutnya adalah turn off Linux terminal. Di search bar, kalian tuliskan saja Windows Features. Lalu buka turn Windows Features di sini. Dan cari Windows Subsystem for Linux. Nah, ini dia, kalian turn off kan saja guys, seperti ini. Kemudian klik OK. Lalu minimalkan visual effect. Kalian buka File Explorer lagi dengan cara menekan tombol Windows plus E pada keyboard. Lalu pada disk PC, klik kanan, pergi lagi ke Properties. Setelah itu, pergi lagi ke Advanced System Setting. Kemudian, pada Performance, kita pilih setting lagi guys. Nah, di sini kalian bisa pilih yang Adjust for Best Performance. Lalu kalian apply. Tetapi masalahnya, ketika kalian menggunakan cara ini, pada saat kalian mengecek gambar-gambar itu, gambar-gambarnya tidak akan muncul guys tuh. Jadi thumbnail pada gambar atau video itu tidak muncul, jadi hanya formatnya saja seperti ini. Maka dari itu cara mengatasinya adalah kalian turn on kan yang show thumbnail instead of icon. Setelah itu klik apply, lalu OK. Maka gambar-gambarnya juga akan muncul lagi guys tuh seperti ini. Video dan gambarnya akan terlihat. Nah, di sini cukup kita klik OK dan kita close lagi. Selanjutnya adalah edit startup time. Buka File Explorer dengan cara menekan Windows plus E. Lalu pada disk PC kita klik kanan lagi dan kita Properties lagi. Kemudian kita pilih Advanced System Setting. Kemudian pada Startup and Recovery kita klik Settings. Lalu di sininya Time to Display List of Operating System kita ganti saja ke 10 guys. Jika sudah kita klik OK. Lalu OK. Jika sudah kita close lagi. Langkah selanjutnya adalah Edit Power Plan. Di pencarian kita tuliskan lagi Power Plan. Kita buka edit power plan. Lalu di atasnya kita klik di sini guys, power option. Setelah itu pada show additional plans-nya kita klik. Lalu kita pilih yang high performance. Nah, seperti itu. Jika sudah, kita close. Kemudian langkah selanjutnya adalah Windows Search. Kita buka setting dengan cara menekan tombol Windows plus I. Selanjutnya di sini kita ketikkan saja search. Kemudian kita pilih yang change search history settings. Lalu pada Microsoft account di sini kita turn off saja guys. Setelah itu pada history di sini juga kita bisa turn off. Jika sudah kita close. Nah, selanjutnya adalah scan SFC guys. Caranya itu kalian ketikkan saja di pencarian CMD. Pada command prompt ini kalian bisa klik kanan lalu run as administrator.
Pada CMD, ketikkan sfc, spasi, slash atau garis miring, scan, no. Kemudian tekan enter. Tunggu prosesnya hingga selesai. Nah, jika sudah selesai, maka tampilannya akan seperti ini. Di sini verification-nya 100% komplit. Kemudian, langkah selanjutnya adalah DISM Tool. Masih di CMD, kalian ketikkan seperti ini guys. DISM. Kalian harus pastikan huruf kapital dan non-kapitalnya ya. Titik exe, spasi, slash online, O-nya huruf kapital, spasi, slash clean up, C-nya huruf kapital, strip, image, seperti ini, spasi, slash restore, heal. Jika sudah, tekan enter. Tunggu prosesnya lagi hingga selesai. Jika sudah selesai, tampilannya seperti ini guys. Jika sudah, kalian bisa close CMD-nya. Selanjutnya adalah meminimalisir notification. Kalian tekan tombol Windows I pada keyboard untuk membuka settings. Kemudian ketikkan di pencarian notification. Setelah itu, kalian buka notification and action. Selanjutnya, kalian klik yang notification, lalu turn off-kan yang show notification on the lock screen. Kemudian, kalian pilih yang set priority notification. Lalu, jika ada Microsoft Xbox app seperti ini, saya sarankan untuk di-remove. Klik pada titik 3, lalu remove. Jika sudah, kalian bisa klik lagi yang notification. Kemudian, turn off-kan aplikasi yang menurut kalian tidak membutuhkan notification. Kalian bisa ikuti seperti saya. Turn off Microsoft Speak Recognition. Setelah itu, kalian juga bisa pilih beberapa aplikasi yang menurut kalian tidak membutuhkan notifikasi. Saya juga di sini akan menonaktifkan notifikasi dari VLC. Lalu, kalian tinggal pilih sisanya ya. Setelah itu, kalian klik yang additional settings. Kalian bisa turn off-kan 3 pilihan di sini. Nah, jika sudah, kita bisa close settingnya. Selanjutnya adalah defrag atau optimize drive. Kalian tekan Windows plus E pada keyboard. Kemudian, klik this PC. Setelah itu, kalian pilih salah satu dari lokal disk kalian. Misalkan di lokal disk C. Kita klik kanan, lalu properties. Kemudian pergi ke tab Tools. Kemudian pilih yang Optimize. Klik pada disk kalian. Kemudian klik Optimize. Lakukan cara ini di semua lokal disk kalian. Tunggu prosesnya hingga selesai. Jika statusnya sudah oke, berarti sudah selesai. Tetapi saran saya di sini, kalian lakukan optimize-nya itu 2 kali. Klik lagi, optimize. Klik lagi, dan optimize. Untuk informasi, lokal disk saya dan games D ini, saya menggunakan SSD. Jadi, untuk kedua lokal disk yang menggunakan SSD, kalian tidak perlu analyze. Karena untuk SSD itu sudah lebih upgrade dari hard disk. Nah, sementara untuk lokal disk E saya, ini masih menggunakan hard disk. Maka saya harus menganalize-nya. Tetapi di sini saya harus menunggu dulu hingga defragment selesai. Di sini juga di media type-nya bisa dilihat bahwa lokal disk C dan games atau lokal disk D saya menggunakan solid state drive atau SSD. Sementara lokal disk E menggunakan hard disk drive atau HDD. Di sini kita tinggal tunggu saja prosesnya hingga selesai. Jika sudah oke seperti ini berarti sudah selesai. Tinggal menunggu lokal disk C dan lokal disk E. Nah, jika sudah maka tampilannya akan seperti ini guys. Karena statusnya itu oke. Di sini tinggal kita close.
Selanjutnya adalah menggunakan aplikasi pihak ketiga untuk memperbaiki, registry, dan menghapus beberapa file sampah. Caranya itu kalian buka browser kalian. Di sini kita akan mendownload terlebih dahulu software bernama CCleaner. Software ini gratis kok guys dan aman, tenang saja. Pada pencarian kalian ketikkan saja CCleaner. Maka di sini bakal ada download CCleaner. Nanti linknya juga saya simpan di deskripsi. Kita buka di sini. Setelah itu di sini kita pergi ke tab download, lalu pilih download CCleaner. Nah, di sini kalian scroll ke bawah lalu pilih yang free atau yang gratis. Klik di sini free download. Ini dia proses downloadnya. Kita tunggu sampai selesai. Nah, sesudah CCleaner terdownload, di sini kita langsung klik aja guys untuk menginstalnya. Ini dia, installer CCleaner-nya terbuka. Di sini kita langsung klik install saja. Setelah itu uncheck di sini lalu kita jalankan CCleaner. Kemudian di sini kita klik continue. Di sini kita di selain saja ya, ini hanya iklan. Setelah itu kita klik start CCleaner. Kemudian pada health check ini, tab ini, kita scan PC. Nah, kalau scan PC ini, kita itu harus nge-close program Google Chrome guys. Maka dari itu, di sininya tinggal kita close saja. Tunggu proses scanning. Nah, jika sudah, kita klik make it better. Tunggu beberapa saat lagi. Nah, setelah selesai, maka tampilannya akan seperti ini. Di sini kita klik close saja. Kemudian kita pergi ke tab custom clean. Di sini, biarkan secara default. Kemudian kita klik analyze. Kemudian run cleaner. Klik continue. Tunggu proses pembersihan hingga selesai. Jika sudah, lakukan lagi sekali lagi guys, untuk memastikan bahwa semuanya sudah terhapus. Nah, jika sudah seperti ini, selanjutnya kita pergi ke registry. Kemudian scan for issues. Tunggu proses loadingnya selesai. Setelah itu kita review selected issues. Kalau di sininya kita klik no saja. Lalu di sini kita fix all selected issues. Jika sudah, close. Nah, lakukan sekali lagi guys. Ketika kita scan, maka muncul lagi registry yang perlu diperbaiki seperti ini. Kita ulangi lagi langkah-langkah seperti sebelumnya. Kita ulangi lagi scan for issues hingga semua registry-nya hilang atau tidak ada registry yang harus diperbaiki. Nah, seperti ini. No issues were found. Berarti tidak ada registry yang harus diperbaiki. Nah, setelah itu kita bisa close si cleaner-nya. Tapi sebelum itu, saya sarankan kalian itu menonaktifkan startup dari CCleaner guys. Kenapa? Jadi menurut saya itu kalau kalian ingin membuka CCleaner, kalian cukup buka aja programnya. Jadi jangan biarkan CCleaner itu berjalan terus-menerus di latar belakang atau di background gitu. Bisa kita lihat di sini, CCleaner-nya itu masih ada. Ini pertanda bahwa CCleaner-nya itu masih berjalan di latar belakang. Yang pasti, jika kita lihat di Text Manager, CCleaner-nya itu berjalan guys. Lihat seperti ini. Dan di sini itu memakan memori 23,5 MB. Sayang kan kalau memorinya kepakai buat CCleaner padahal sudah tidak digunakan. Maka dari itu saya sarankan kalian itu menonaktifkan CCleaner-nya. Langkah pertama kalian close CCleaner-nya terlebih dahulu di sini. Klik kanan lalu exit. Kemudian pergi ke Text Manager, klik kanan di text bar. Kemudian Text Manager. Setelah itu pergi ke Startup Apps. Dan di sisi cleaner-nya itu yang statusnya enable, kalian rubah ke disable.
Maka ketika komputer kalian pertama kali dinyalakan, si cleanernya itu tidak akan berjalan secara otomatis. Jadi ketika kalian membutuhkan si cleaner, kalian tinggal buka aplikasinya secara manual. Setelah itu kita klik close. Selanjutnya adalah mengaktifkan storage sense. Kalian buka setting dengan cara menekan tombol Windows I pada keyboard. Kemudian kita pergi ke sistem. Lalu di sini kita pergi ke storage. Kemudian di bawahnya itu ada storage sense. Di sini kita turn on kan. Seperti itu. Selanjutnya adalah disk cleanup. Di search bar kalian ketikkan saja disk cleanup. Atau kalian ketikkan saja disk. Nanti akan muncul disk cleanup seperti ini. Kita buka. Kemudian di sininya kita pilih yang C ya, local disk C. Kemudian oke. Setelah itu di sini kita boleh ngecentang semuanya guys. Tapi kalau ada download di sini, saya sarankan jangan kalian centang. Kalau kalian centang, nanti file download akan ikut terhapus. Nih, file download yang di sini akan ikut terhapus semuanya. Maka dari itu, kalau ada download jangan dicentang. Tetapi di sini karena tidak ada download, maka di sini saya centang semua. Setelah itu kita klik OK, lalu delete files dan tunggu prosesnya beberapa saat. Jika sudah menghilang seperti ini, berarti tandanya sudah selesai. Nah, kalian lakukan sekali lagi. Kalian buka lagi disk cleanup. Ini dia, kita buka. Klik OK. Kemudian kita klik yang clean up system file. Pilih lagi yang C seperti ini. OK. Kemudian kalian boleh centang semuanya juga guys. Jika sudah, klik OK. Lalu delete files. Tunggu prosesnya hingga selesai lagi. Nah, jika disk cleanup sudah menghilang seperti ini, tandanya sudah selesai. Kemudian selanjutnya adalah scan virus guys. Nah, kalau scan virus di sini kalian bisa menggunakan software pihak ketiga seperti antivirus Madaf, Avast, dan lain sebagainya. Tapi kalau saran saya, kalau kalian mau menggunakan aplikasi pihak ketiga itu, lebih baik menggunakan antivirus Malwarebytes. Nah, caranya gimana nih download Malwarebytes? Kalian buka browser kalian. Atau kalian juga bisa klik link di deskripsi. Nanti akan muncul tampilan seperti ini guys. Di sini tuh kita pakai yang gratis aja. Di sini ada free download, kita klik. Maka proses download akan berjalan. Di sini kita tunggu aja downloadnya sampai selesai. Nah, ini dia, Malwarebytes sudah terdownload. Di sini kita buka, kita bisa langsung aja klik di sini. Dan sekarang proses installing. Di sini kita klik install. Kemudian ini pilih yang personal. Next. Kalau ininya sih skip aja ya. Ini tuh kita harus mendownload browser dari Malwarebytes, tetapi di sini itu saya menggunakan browser Google Chrome. Jadi tidak perlu, saya skip. Tunggu proses installingnya. Nah, jika sudah, maka di sini kita langsung buka Malwarebytes-nya. Kita klik open Malwarebytes. Lalu di sini klik get started. Nah, untuk di sini kita klik yang maybe later aja. Di sini kita klik start trial. Lalu klik got it. Get started. Setelah itu di sini kita langsung aja pilih yang ini, scanner. Kita scan. Tunggu proses scanning hingga selesai. Bisa dilihat di sini ada terdeteksi 2 malware atau 2 virus yang berbahaya. Sekarang sudah menjadi 6. Di sini juga bisa kita klik untuk melihat apa saja sih yang berbahaya di komputer kita. Nah, ini ada beberapa. Bisa kita lihat seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Di sini ada driver pack nih. Memang driver pack ini terdeteksi sebagai virus guys. Jadi ketika sudah menggunakan driver pack, saran saya itu langsung scan virus. Seperti ini. Di sini kita close dulu. Kita tunggu lagi prosesnya hingga selesai.
Setelah itu, ketika sudah selesai scanning, maka tampilannya seperti ini guys. Di sini ada beberapa virus yang terdeteksi di PC saya. Di sini kita langsung klik yang quarantine saja. Nah, sudah selesai. Di sini kita bisa langsung klik done. Langsung kita close. Tetapi perlu diingat bahwa Malwarebytes ini berjalan di latar belakang guys. Jadi si antivirusnya itu berjalan di latar belakang. Bisa kita lihat di sini. Antivirusnya itu masih berjalan, jadi bisa kita langsung close saja dengan cara klik kanan di sini, lalu quit Malwarebytes. Nah, untuk kalian yang tidak mau menggunakan software pihak ketiga, kalian juga bisa menggunakan fitur yang ada di Windows 11 kalian guys. Caranya kalian tekan lagi tombol Windows plus I pada keyboard. Setelah itu, kalian pergi ke Privacy and Security, lalu Windows Security. Nah, di sini kita pilih yang Windows Entry Protection. Kemudian kita bisa langsung klik Quick Scan di sini. Tetapi kalau kalian mempunyai banyak waktu dan ingin nge-scanning secara keseluruhan, kalian bisa pergi ke Scan Option, lalu kalian pilih yang Full Scan. Setelah itu kalian pilih yang Scan Now. Tetapi ini tuh memakan waktu yang lumayan lama guys, jadi persiapkan waktu kalian. Tetapi kalau kalian ingin mempercepat scanning, jadi bukan scanning secara keseluruhan, kalian bisa pilih yang quick scan. Setelah itu, scan now. Dan tunggu proses scanningnya hingga selesai. Nah, jika sudah selesai, di sini bakal ada keterangannya. Null threat found, berarti tidak ada virus yang terdeteksi. Nah, itu adalah cara untuk meng-scanning menggunakan software dan tidak menggunakan software. Di sini kita bisa close dan lanjut ke tahap berikutnya. Selanjutnya adalah menghapus beberapa file yang tidak penting guys, atau diarsipkan. Nah, sebagai contoh, di sini saya memiliki beberapa file yang menurut saya itu sudah tidak penting gitu. Kita pilih aja misalkan beberapa dengan cara menekan CTRL ditahan. Lalu pilih beberapa file yang tidak kalian butuhkan lagi. Nah, misalkan seperti ini, file-file sudah terselect atau sudah terpilih. Di sini kita klik kanan, lalu kita delete aja. Delete. Nah, lalu ada juga cara lain, yaitu dengan cara mengarsipkan beberapa file yang tidak penting. Intinya sih nggak akan kalian gunain dalam jangka waktu sebentar. Jadi bakal kalian gunain nanti lagi atau kapan-kapan. Caranya itu di sini kita bikin folder-folder dulu untuk memilah-milah file-filenya. Klik kanan. New folder. Misalkan ini tuh video. Kemudian buat untuk yang lainnya. Nah, setelah seperti ini, kita bisa filter dan masukkan beberapa file ke dalam folder-folder yang sudah kita susun seperti ini. Misalkan ini tuh adalah software, kita masukkan ke software. Software kita masukkan ke software semua. Untuk video ke video. Untuk dokumen ke dokumen. Kita juga bisa memilih secara langsung guys. Caranya sama seperti sebelumnya. Di sini tahan CTRL pada keyboard. Kemudian pilih. Di sini saya memilih video dulu. Kita pilih terus video. Terus untuk nge-scroll ke bawahnya, kalian lepas dulu kontrol, baru scroll ke bawah. Kita pilih video-video. Nah, kan ini tuh videonya ada berjajar seperti ini ya, berjajar formatnya MP4. Di sini juga kita bisa kontrol plus klik shift. Lalu klik di sini. Maka akan terpilih secara berjajar seperti ini guys. Lalu lepas shift-nya tapi masih menekan tombol kontrol. Di sini bisa kita klik, lalu kita tahan shift lagi sampai sini. Karena ini kan gambar ya. Lepas lagi shift, lalu klik lagi di sini. Dan kita pilih sampai ini ke sini, lalu ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Nah, sampai sini, tahan lagi shift, klik. Nah, kurang lebih seperti itu guys, untuk contoh ya. Lalu setelah itu kita tahan klik kiri di sini, lalu kita arahkan ke atas dan kita simpan di file video.
Nah, maka beberapa video sudah terselect langsung dipindahkan gitu kurang lebih. Untuk gambar, sama caranya seperti sebelumnya. Kita pindahkan ke gambar. Nah, kurang lebih seperti itu guys. Di sini saya tidak memilah-milah semua ya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bikin satu folder lagi. New. Di sini misalkan arsip. Atau arsip 1 gitu. Lalu kita pindahkan semua folder-folder yang sudah kita filter tadi. Kita pindahkan ke arsip. Nah, setelah itu, baru di sini kita arsipkan dengan cara klik kanan. Lalu ke WinRAR. Setelah itu, kita pergi ke Add to Arsip. Kalau kalian nggak ada WinRAR, saran saya kalian download dulu dan cari tutorialnya di internet ya guys. Nah, kita add to arsip 1. Tunggu proses arsipnya hingga selesai. Nah, jika sudah, arsip yang ini bisa kalian hapus kalau kalian mau hapus karena di sini kita sudah mengarsipkannya. Di sini kita klik kanan lalu kita hapus saja. Nah, ini dia file arsipnya. Nah, file arsip ini bisa kalian simpan seperti ini atau simpan di cloud. Cloud itu seperti Google Drive, Microsoft OneDrive, dan lain sebagainya guys. Seperti itu. Ini adalah cara mengarsipkannya. Di sini juga bisa kita buka untuk melihat isi dari arsip ini. Nah, ini ada dokumen-dokumen tadi, folder-folder tadi. Nah, lalu gimana sih kalau kalian ingin mengeluarkan arsip ini? Gampang, tinggal kalian klik kanan, lalu WinRAR, dan pergi ke Extract to Arsip. Tunggu proses ekstraknya selesai, maka file kalian sudah ada lagi guys. Tuh. Nah, cara ini juga membantu untuk kalian memberi ruang di storage kalian. Seperti itu guys. Itu juga bisa mempercepat kinerja komputer. Kenapa? Karena ketika storage kalian itu merah, nah merah seperti ini, atau penuh, itu tuh menurunkan kinerja Windows 11 kalian guys. Kurang lebih seperti itu. Langkah selanjutnya adalah kalian harus update driver-driver kalian. Semoga dengan cara mengupdate driver-driver, komputer kalian itu lebih kompatibel guys, atau berjalan dengan lebih baik. Nah, di sini saya sarankan menggunakan aplikasi pihak ketiga lagi, yaitu Driver Pack. Untuk menjalankan Driver Pack ini, tentu kalian itu membutuhkan akses internet, guys. Kalian buka browser kalian. Kemudian tuliskan saja di pencarian Driver Pack. Seperti ini. Setelah itu, di sini ada Driver Pack. Kita klik di sini. Setelah itu kita pilih yang install all required driver. Kemudian setelah downloadnya selesai, di sini kita buka terlebih dahulu. Tetapi perlu diingat guys, sebelum kita menjalankan aplikasi ini, sebetulnya aplikasi ini menyimpan beberapa malware atau virus. Maka dari itu kalian harus menonton video ini secara cermat ya. Lihat step by stepnya, jangan sampai ada yang kelewat. Takutnya kalian salah download. Sebetulnya cara ini juga udah pernah saya bagikan tutorialnya supaya kalian tidak salah mendownload videonya yang ini juga guys. Kalian bisa klik linknya di deskripsi. Tetapi di sini saya juga akan menunjukkan caranya untuk di Windows 11. Di sini kita langsung saja klik ya. Dan tunggu proses aplikasinya terbuka. Setelah itu di sini kita klik Start Installation. Tunggu beberapa saat. Ya, untuk sekedar informasi aja, sebenarnya ini driver pack itu bagus ya. Tapi entah kenapa, driver pack yang sekarang beda dengan yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya itu murni bersih tanpa embel-embel iklan atau embel-embel dan lain sebagainya. Tapi sekarang itu selalu diselip-selip aplikasi atau game-game, bahkan sampai ada virus yang disisipkan di driver pack ini guys. Di sini sebelum memulai, supaya tidak mengganggu, kita matikan saja soundnya dari driver pack. Kemudian selanjutnya kita pilih yang bawah ini guys. Open Expert Mode. Jangan sampai kalian pilih yang OK Start Installation ya. Ini bahaya banget pokoknya. Jadi kalian pilih yang Open Expert Mode. Oh iya, kenapa bahaya? Ya seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa aplikasi ini tuh disisipkan beberapa malware yang berbahaya guys. Di sini kita tunggu loadingnya sampai selesai. Jika sudah muncul seperti ini, langkah pertama itu kalian pergi ke Protection and Clean Up di tab sebelah kiri. Kemudian
uncheck yang 4K video downloader dan yang 360 total security. Setelah itu, pergi ke tab software. Nah, di sini saya sarankan kalian uncheck semua ya. Nah, seperti ini. Jangan download melalui driver pack. Ini berbahaya guys. Jadi kalau kalian butuh software yang ada di driver pack ini, lebih baik langsung download di situs resminya. Kemudian pergi ke tab driver. Nah, kalau di driver ini, kalian boleh bebas pilih driver apa saja yang ingin diinstal. Di sini bisa kita klik semua saja. Kemudian untuk driver toolkitnya, ini saya sarankan jangan di-download di sini guys. Nanti untuk kedua ini kita download secara terpisah. Setelah itu kita klik install. Dan tunggu prosesnya beberapa saat. Kalian tunggu saja, harus sabar hingga prosesnya selesai. Diusahakan ketika pendownloadan dan penginstalan ini, komputer kalian jangan digunakan apapun guys. Tunggu saja prosesnya sampai selesai. Nah, jika update sudah selesai, jangan lupa komputer kalian restart guys. Tetapi di sini seperti biasa, restartnya itu akan saya lakukan di akhir video. Supaya sekalian gitu restartnya. Tapi terkadang ada juga bug atau entah kenapa driver pack ini tidak bisa menyelesaikan downloading dan installingnya guys. Nah, maka dari itu, kalau terjadi sedemikian rupa, kalian tinggal close aja driver packnya dengan cara kalian bisa klik di sini. Kemudian kalian bisa pilih yang bawah. Setelah itu kalian restart dan kalian cek di device manager. Caranya kalian ketik di search device manager. Kita buka device manajernya. Kemudian lihat apakah di driver-driver ini ada tanda kuning. Jika tidak ada berarti kalian telah berhasil menginstal driver-drivernya guys. Selanjutnya adalah menghapus file-file temporary yang tidak berguna. Caranya itu kalian tekan tombol Windows plus R pada keyboard. Nah, di sini kalian ketikkan tmp. Kemudian tekan enter atau klik OK. Setelah itu, di sini kita itu bisa ngeblok semua filenya untuk kita hapus. Caranya tekan tombol Ctrl plus A. Kemudian di sini tuh klik kanan. Lalu pilih hapus. Nah, jika muncul seperti ini, centang di sini, lalu skip saja. Kita close. Kita tekan Windows plus R lagi. Sekarang pada TMP-nya di awal dan di akhir kita sematkan persen. Seperti ini. Klik OK. Lalu kita hapus lagi dengan cara seperti sebelumnya. Ctrl plus A. Klik kanan di sini. Lalu kita pilih delete. Kita centang. Skip. Ini tuh tenang aja guys. Ini tuh bukan file-file penting ya. Ini tuh hanya temporary saja. Setelah itu bisa kita close. Lakukan lagi sekali lagi. Windows plus R. Kemudian tuliskan private. Seperti ini. Klik OK. Jika muncul seperti ini, klik continue. Lalu hapus lagi. Ctrl plus A. Klik kanan di sini. Lalu hapus. Muncul seperti ini. Centang di sini. Lalu skip. Setelah itu kita close. Dan selesai. Langkah selanjutnya adalah menonaktifkan OneDrive di Windows 11 kalian. Apa itu OneDrive? Jadi OneDrive itu adalah tempat penyimpanan pribadi secara online yang kalian dapatkan saat menyimpan akun Microsoft untuk menggunakan layanan seperti Outlook atau Xbox guys. Jadi OneDrive itu seperti ini. Kita buka dulu File Explorer. Nah, ini dia OneDrive guys. Kenapa OneDrive ini bisa menyebabkan komputer kalian berjalan lambat? Itu karena OneDrive ini terus melakukan sinkronisasi ketika kita menyimpan file-file di sini. Kalau rasa kalian tidak menggunakan OneDrive, saran saya itu di-uninstall atau di-nonaktifkan. Nah, caranya adalah pergi ke setting dengan cara menekan tombol Windows plus I. Kemudian kalian pergi ke account, lalu scroll ke bawah dan pilih Windows Backup. Setelah itu, di sini pada OneDrive folder sinkron, kita pilih Manage Sign Settings. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini guys. Cara untuk menonaktifkannya adalah di sini tuh kita matikan turn off seperti ini. Kemudian di sini kita stop backup.
Kita klik, nonaktifkan, stop backup. Klik stop backup. Setelah itu kita matikan saja seperti ini. Nah, setelah itu kita klik OK dan selesai. Jadi nanti kalau kalian ingin menonaktifkan lagi backup pada OneDrive, kita bisa pergi lagi ke sini guys. Terus tinggal kita turunkan saja ininya yang ada di sini. Atau kalian juga bisa menguninstall atau menghapus OneDrive ini. Kita pergi ke apps di tab sebelah kiri. Lalu ke installed apps. Kemudian di search apps kita ketik saja OneDrive. Maka muncul Microsoft OneDrive. Di sini kita klik, lalu bisa kita pilih uninstall. Tetapi di sini saya tidak akan menguninstall karena saya menggunakan OneDrive. Selanjutnya adalah menghapus beberapa file temporary lagi guys. Tapi kali ini yang ada pada sistem di Windows Settings. Caranya kita buka settings lagi dengan cara menekan tombol Windows plus I pada keyboard. Setelah itu di sini kita pergi ke sistem. Kemudian pergi ke storage. Tunggu proses loading di sini hingga selesai. Nah, setelah itu, di sini itu kita bisa klik yang temporary files. Kemudian di sini itu kalian centang semua guys. Tapi jangan centang yang download ini. Kenapa? Kalau kita centang yang download ini, nanti file yang ada pada Windows Explorer di download ini akan ikut terhapus. Jadi, saya sarankan yang download ini jangan dicentang. Tetapi centang saja semua, kecuali yang download. Di sini kita sudah memilih file yang akan kita hapus. Kurang lebih yang saya ini 2,51 GB. Besar kan? Maka dari itu kita hapus. Kita klik remove file di sini. Lalu klik continue. Tunggu prosesnya hingga selesai. Nah, jika sudah di sini kita bisa close. Lalu selanjutnya adalah mendisable transparansi atau transparan efek pada Windows 11. Caranya kita pergi ke setting lagi dengan cara menekan tombol Windows plus I pada keyboard. Kemudian kita pergi ke personalization. Lalu kita pergi ke color. Nah, kebetulan di sini transparansi efek di komputer saya itu sudah di off ya. Kalau di on itu tampilannya seperti ini. Bahwa tampilannya itu ada seperti transparannya gitu ya. Dan cara ini itu lumayan memakan resource untuk komputer kalian. Maka dari itu saran saya adalah dinonaktifkan saja. Seperti ini. Jika sudah kita close. Selanjutnya adalah mendisable game mode. Caranya kalian tekan tombol Windows plus I lagi pada keyboard untuk membuka setting. Setelah itu pergi ke tab gaming. Lalu pergi ke game mode. Dan saya sarankan ini dinonaktifkan saja. Apalagi kalau kalian tidak pernah main game guys. Jadi saran saya dinonaktifkan aja. Tapi kalau kalian ingin mengaktifkannya, tidak masalah, tinggal diaktifkan. Seperti itu. Tetapi karena di sini judulnya adalah untuk mempercepat Windows 11 kalian, bukan mempercepat gaming, maka ini tuh di turn off kan. Jika sudah, kita close. Langkah selanjutnya adalah untuk mempercepat, kalian harus upgrade RAM di komputer atau di laptop kalian. Performa perangkat dan Windows 11 akan bisa ditingkatkan secara signifikan dengan menambah kapasitas RAM. Jika merasa laptop kalian sudah lemot parah, coba ganti dengan RAM berukuran lebih besar yang disesuaikan dengan kebutuhan kalian sehari-hari. Saran saya itu adalah minimal menggunakan RAM 8 GB guys. Yang selanjutnya adalah gunakan SSD. Kenapa? Karena hard disk atau HDD biasa mungkin memang lebih murah, tapi solid state drive atau SSD bisa membuat proses startup laptop atau komputer kalian lebih cepat ketika menjalankan aplikasi guys. Pasalnya, SSD menggunakan memori flash yang dimiliki kemampuan menulis dan akses lebih cepat dibanding HDD atau hard disk yang menggunakan disk magnetize. Ya, langkah selanjutnya adalah menginstal beberapa software, runtime atau aplikasi ini guys. Yang pertama itu adalah DirectX. Jadi DirectX ini adalah kumpulan API untuk menangani berbagai tugas dalam pemrograman multimedia, khususnya permainan komputer dalam sistem operasi Microsoft Windows. DirectX sendiri merupakan gabungan dari Direct 3D, Direct Draw, Direct Music, Direct Play, dan Direct Sound. Lalu yang kedua adalah Microsoft Visual C++.
Jadi Microsoft Visual C++ ini adalah sebuah produk integrated development environment untuk bahasa pemrograman C dan C++ yang dikembangkan Microsoft. Visual C++ ini juga merupakan salah satu bagian dari paket Microsoft Visual Studio. Bahasa ini merupakan bahasa pemrograman tingkat tinggi. Dan yang terakhir adalah .NET Framework. Jadi, .NET Framework ini merupakan sebuah perangkat lunak kerangka kerja yang berjalan terutama pada sistem operasi Microsoft Windows. Saat ini, .NET Framework umumnya telah terintegrasi dalam distribusi standar Windows. Jadi, kalian itu butuh 3 aplikasi ini untuk diinstal, guys. Nah, caranya adalah kalian buka browser kalian. Di sini kita download ketiga aplikasinya dulu. Tuliskan saja di Google DirectX. Nah, ini dia. Ini adalah DirectX Runtime ya. Kita buka. Setelah itu kita download di sini, guys. Tunggu proses downloadnya selesai. Jika sudah, di sini kita bisa langsung buka ya. Kita bisa langsung klik di sini. Ini dia. Kita accept. Next. Kalau install the Bing bar-nya ini uncheck aja ya. Next. Kita tunggu proses installingnya. Jika sudah, kita klik finish. Nah, sederhana kan? Gampang. Selanjutnya adalah Microsoft Visual C++. Kita tuliskan saja di Google, di pencarian. Microsoft Visual C++. Nah, ini dia. Langsung kita klik. Nanti link-linknya juga saya simpan di deskripsi ya. Di sini kita scroll ke bawah. Setelah itu di sini kita pilih yang X64. Klik di sini. Tunggu proses downloadnya hingga selesai. Jika sudah selesai, langsung kita klik di sini. Maka muncul installer seperti ini. Kita centang di sini, lalu install. Tunggu lagi proses installingnya. Nah, jika sudah seperti ini, kita harus merestart komputer kita. Tetapi kita restartnya nanti saja ya di akhir, maka kita close. Dan software terakhir adalah .NET Framework. Kita tuliskan lagi di pencarian Google, .NET Framework. Nah, seperti ini, kita enter. Setelah itu kita klik di sini. Dan kita pilih yang paling atas ya, yang terbaru, versi terbaru. Untuk sekarang versi terbaru adalah 4.8.1. Kita klik di sini. Kemudian kita klik di sini guys, download .NET Framework. Nah, ini dia. Kita langsung klik di sini untuk menginstalnya. Kita tunggu proses install. Nah, jika tampilannya seperti saya ini, .NET Framework or later update is already installed on this computer. Artinya adalah bahwa .NET Framework ini sudah terinstall di komputer kita. Jadi tidak masalah kalau seperti ini ya. Kalau belum terinstall, maka install saja. Jika sudah, kita close. Dan selesai. Nah, jika sudah semua, langkah terakhir adalah kalian harus merestart komputer kalian. Langsung saja kita restart. Dan selesai. Itulah guys beberapa cara yang mungkin bisa kalian coba untuk mempercepat kinerja Windows 11 kalian. Semoga tutorialnya bermanfaat. Jangan lupa kalian like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Wassalam.